sakelah, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai batera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin bercari, dan hanya masa jayanya selalu dikenal. Tak ingat akan dunia yang memberi tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhanku tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, dan mari kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai batera, diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Uskup, para romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Kita merayakan hari raya semua orang kudus sekaligus hari ulang tahun paroki yang ke-90. Hidup memang tidak selesai di dunia ini. Keyakinan Kristiani akan membawa seseorang kepada adanya hidup yang kekal. Sebagaimana syahadat iman gereja mengajarkan adanya persekutuan para kudus dan kebangkitan kekal, maka gereja juga mengimani sungguh adanya hidup yang kekal itu. Communio Sanctorum, persekutuan para kudus. Ada 3 Santo Santa, orang kudus yang sudah bersama dengan Allah di surga, mereka yang masih dalam peziarahan di api penyucian, dan kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Saudara-saudari, peziarahan kita sebagai umat paroki Santo Petrus Pekalongan memasuki usia 90 tahun, usia yang tidak muda lagi. Kita bersyukur atas karunia iman selama 90 tahun ini dan mohon berkat Tuhan senantiasa agar peziarahan kita sebagai paroki ke depan terarah kepada gereja yang semakin hidup dan semakin berbuah, sehingga berguna bagi masyarakat dan banyak orang. Sebagai ungkapan syukur atas iman dan berkat Tuhan itu, kita sore ini mengadakan perayaan Ekaristi bersama dengan Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Tri Arsono.
Ujub misa pada hari ini yang pertama, bersyukur atas kesembuhan Bapak Christopher Susanto dari sakit. Mohon bimbingan Tuhan untuk pencairan selanjutnya. Memohon kesembuhan untuk Ibu Francisca Itaong yang sedang sakit. Mohon dapat kesembuhan bagi Ibu Haitin yang akan operasi. Mohon kesembuhan dari sakit Bapak Agustinus Suroto yang sedang opnam di rumah sakit di Solo. Mendoakan mohon ketenangan arwah Ibu Maria Kristina Utami yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, tanggal 25 Oktober kemarin. Kita bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan selama 55 tahun Ibu Ninis pada hari ini. Bersyukur atas ulang tahun tanggal 29 Oktober Yosef Limas Novendi Wijayati, dan teman Tuhan senantiasa menyertai. Bapak Uskup yang terkasih, kami mohon Bapak Uskup berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Nabi Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dalam perayaan ini kami mengenangkan dan menghormati semua orang kudus yang mengimani Engkau. Dalam perayaan ini pula kami mengucapkan syukur kami atas ulang tahun paroki kami, Santo Petrus Pekalongan yang ke-90. Bersama para kudus-Mu itu, kami telah Kau persatukan dalam gereja-Mu. Maka kami mohon kabulkanlah permohonan kami dan limpahkanlah belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Wahyu.
Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring, mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan.
mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Berbahagia yang mendiami rumah Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Datanglah padaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan membuat kamu lega. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore berkah dalam. Beberapa kali mungkin kita sangat mengenal yang disebut dengan asuransi. Sering juga kita ditelepon dari asuransi tertentu dan terutama dari bank, biasanya juga menawarkan asuransi. Saya tidak menyebutkan banknya, tapi inisialnya saja, Bank BNI, kan tidak menyebut itu, hanya inisial BNI, kepanjangannya Bank Nasional Indonesia. Memperkenalkan, kring, diangkat, Bapak selamat pagi, maaf mengganggu waktunya, apakah bisa saya mengganggu waktu sebentar untuk berbicara? Silakan, saya Ani. Ada apa Mbak Ani? Lalu, Bapak kalau ke kantor naik apa? Naik kendaraan. Oh, kalau naik kendaraan, Bapak nyetir sendiri atau bagaimana? Tidak, saya dengan supir. Lalu ditanya lagi, kalau dengan supir, maaf kendaraan Bapak sudah diasuransi belum? Saya mau menawarkan produk asuransi tertentu untuk kendaraan dan barang-barang. Lalu kelihatannya sudah, tapi nanti saya tanyakan lagi. Lalu dijawab lagi, kendaraannya harganya di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar? Ya, di atas 1 miliar, bangganya. Oh, harusnya diasuransi. Ya, nanti saya tanyakan untuk asuransi. Memang jenis kendaraannya apa Pak? Transjakarta. Saya mau mengatakan ini sebetulnya soal nanti asuransi juga,
asuransi kita sebagai orang hidup yang percaya kepada Kristus. Belum lama ini Paus Fransiskus membeatifikasi atau disebut membuat seseorang menjadi beato. Kalau tahu siapa namanya beato yang baru itu, silahkan kalau bisa menjawab, boleh pulang duluan. Carlo Acutis, betul. Carlo Acutis itu benar-benar dianggap beato adalah orang yang berbahagia dan orang yang betul-betul disebut bahagia seperti apa. Maka pada sore hari ini saya ingin sedikit memberi 4 catatan atau pesan, nanti dihubungkan lagi juga dengan ulang tahun paroki ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kita semua dipanggil untuk mengalami, untuk diberi pelajaran menjadi kudus dan berbahagia. Berarti seperti Carlo Acutis, hanya bedanya banyak santo santa, banyak beata beato, banyak rasul, atau banyak martir, atau banyak juga pujangga-pujangga gereja atau orang yang benar-benar menjadi kudus dan suci, yang berbahagia itu. Lebih banyak adalah yang tidak dapat nama itu. Dikatakan lebih banyak yang tidak mendapatkan kanonisasi dari gereja atau dari paus. Lebih banyak. Sama juga dengan kita kalau mengatakan pahlawan. Berapa sih pahlawan Indonesia yang gugur dalam perang, gugur dalam macam-macam dan sebagainya? Kalau ditulis dan diangkat, itu hanya beberapa. Tetapi yang paling banyak adalah pahlawan-pahlawan yang sebenarnya tidak tercatat. Yang mencatat mungkin hanya Tuhan. Tidak tercatat, dan itu semuanya juga disebut bisa pahlawan. Ambil contoh, pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Pahlawan devisa sebenarnya para TKI itu sebetulnya itu juga pahlawan-pahlawan yang sebetulnya ada gunanya sebagai pahlawan untuk bangsa ini dan seterusnya. Nah, di sini yang disebut dengan bahagia adalah orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berterima kasih, yang puas, yang bebas, merdeka, dan sukacita, damai dan ceria. Ini orang-orang yang disebut dengan bahagia. Sekarang kita juga bisa menjalankan ini semua. Maaf kalau saya sampaikan, sebenarnya orang-orang yang bahagia, orang yang kudus itu adalah yang menjalankan sebenarnya, walaupun tidak tertulis di dalam mungkin buku tebal gereja, atau juga tidak ditulis dalam diangkat sebagai dikanonisasi santo santa beata beato ataupun apapun. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah melakukan, kalau saya mau ulangi, adalah melakukan suatu yang beriman. Artinya apa? Ini yang teoritis nomor 1 adalah ketika orang ke gereja, ketika orang berdoa, ketika orang sudah percaya nama Kristus, ketika orang membaca kitab suci, ketika orang rosario atau berdoa dan sebagainya, itu masih teoritis, harus dilengkapi dengan praktis. Kalau teoritis itu atau iman itu tanpa perbuatan mati, maka harus dilengkapi dengan perbuatan. Untuk menuju kepada kebahagiaan harus dengan praktis. Praktis apa? Sesudah pulang dari gereja ngapain? Sesudah berdoa rosario ngapain? Berbuat apa? Praktis. Maka ini sangat perlu sekali berbuat sesuatu. Yang jelas, kalau saya pernah ingatkan, praktis itu adalah membuat kasih, membuat cinta bagi sesama.
Nah, kalau membuat cinta dan membuat kasih bagi sesama berarti sama dengan memberi, berbagi. Kalau memberi dan berbagi, kebanyakan tidak semua pemberian dengan kasih, tapi kasih tanpa pemberian omong kosong. Jadi, kalau kita punya kasih kepada sesama, mau berbuat sesuatu kepada sesama, memberilah, berbagilah, kasihlah itu. Tadi saya sampaikan banyak orang memberi, berbagi, tetapi dengan embel-embel di belakangnya. Jadi berbagi dan memberi ini benar-benar praktis suatu perbuatan, dan jangan menunggu konglomerat, jangan menunggu kalau saya kaya dulu, jangan menunggu nanti. Saat ini juga yang paling bagus adalah yang berkualitas, pemberian, kasih kita, atau yang disebut juga dengan berbagi kita, itu malah justru diajarkan dalam kitab suci. Pemberian yang dari kekurangan itulah berkualitas dibandingkan kalau saya punya sisa-sisa, kelebihan, atau juga saya sudah nggak pakai dan sebagainya. Ini sangat tidak berkualitas. Yang berkualitas, dan juga jangan menunggu kita kaya. Biasanya orang kaya itu memberi sebetulnya bukan porsinya. Kalau orang yang kekurangan tapi bisa memberi dan berbagi, ini luar biasa. Dia sudah menderita tetapi masih mau berbagi dengan yang masih lebih membutuhkan, berkualitas sekali. Maka kalau bisa membuat berbagi dan memberi atau membuat kasih, seperti itu perbuatan. Lalu selanjutnya kalau sudah berbuat teoritis tadi, berdoa, beriman dan sebagainya, lalu juga bisa berbuat itu, diungkapkan dengan praksisnya. Praksisnya apa? Praksisnya adalah kita merenungkan kembali perbuatan tadi yang kita lakukan terpaksa, atau demi orang lain, atau demi dipuji, atau ada pamrihnya, atau yang disebut juga dengan supaya saya ada kembalinya tidak, atau menguntungkan tidak. Jadi pemberian atau iman yang sudah kita lakukan kepada orang lain, lalu kita ungkapkan dengan ikhlas, rela, dan melupakannya. Ini orang bahagia, ini orang kudus. Tidak usah harus ditulis, tapi ini orang kudus membuat itu semua dengan luar biasa. Ada gunanya bagi sesamanya. Ini orang kudus. Lalu yang kedua, asuransi tadi. Lewat Kristus keselamatan kita, bahkan disediakan tempat di surga. Kalau kita hanya sekali lagi percaya, mohon ampun dan beriman kepada Kristus, hanya itu. Asuransinya murah, tidak akan dibohongi. Hanya itu, percaya enggak dengan Kristus? Hanya percaya. Membutuhkan apa? Mohon ampun, kamu lakukan dosa, butuh apa? Dari hati kok. Lalu kita diterima sebagai anak karena baptisan itu. Maka ini asuransi yang benar-benar Kristus berikan dengan baik sekali. Apakah kita juga tidak mau sudah diasuransikan dengan darah Kristus? Kita akan selamat, kita bahagia, kita kudus juga. Seperti yang sekarang sudah bahagia orang-orang kudus itu. Ini asuransi, tidak seperti asuransi di dunia ini. Lalu selanjutnya yang ketiga, salib adalah sarana efektif dan efisien. Bapak Ibu, semuanya kita perlu ketahui, para martir atau yang disebut juga orang-orang kudus itu menjalankan semuanya dengan tidak semudah itu, memanggul salibnya sendiri paling tidak, kesusahannya sendiri, penderitaan sendiri. Dan ini adalah satu-satunya jalan dan bukti teladan dari Kristus. Salib adalah tanda atau sarana yang efektif dan efisien untuk memperoleh ini semua. Kita lihat, berbahagialah, 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 susah semua. Berbahagialah yang dianiaya. Kayaknya berbeda dengan pendapat dunia, tetapi ini sarana salib
efektif. Dan Kristus sudah menunjukkan dengan salib mengalahkan maut, dengan salib dia bangkit, dengan salib dia betul menyediakan tempat surga bagi kita. Membuktikan 8 sadar bahagia itu salib. Kita mau tanggung salib itu saja, salib diri kita sendiri, bukan salib orang lain, supaya kita dimurnikan. Yang keempat, bantuan dari Allah, sarana dari Allah, cara dari Allah, dan jalan dari Allah ini benar-benar diberikan gratis, mudah, lancar. Ini karcis dari Allah. Siapa orang kudus itu? Maria. Jangan terlalu sombong Bapak Ibu, semua kita sombong, sudahlah langsung kepada Allah, kepada Tuhan saja, nggak usah ngelewatin orang-orang kudus itu. Bahkan kita dibaptis, nama baptis kita pun nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita, padahal kita juga bisa minta bantuan gratis loh, cuma-cuma loh. Tuhan, saya berdosa, saya mau minta mohon, tapi lewat orang-orang kudus itu nggak apa-apa. Apalagi Maria. Ini kesempatan bagus sekali. Banyak orang yang harusnya punya yang namanya pengalaman. Kalau orang nggak punya pengalaman iman, jangan diikuti. Nggak punya pengalaman, ambil contoh yang banyak yang anti Maria. Ngapain sih pakai mau ke Yesus ke Maria dulu? Ngapain sih mau ke Tuhan ke Maria dulu? Kita punya pengalaman, dan kita nggak salah, nggak berdosa. Dan kita tahu Maria, orang-orang kudus itu dekat dengan Tuhan. Kita jauh, kita berdosa. Maka kenapa salahnya kita memohon kepadanya? Jangan terlalu sombong. Langsung sejak pada Tuhan, dekat Tuhan itu langsung dan sebagainya. Nggak usah lewat-lewat. Kalau gitu nggak usah lewat agama. Kalau gitu nggak usah lewat nabi-nabi. Kalau gitu nggak usah lewat yang namanya sarana-sarana kayak gereja dan sebagainya, atau sarana orang kudus. Kalau mau langsung, apakah mampu? Tidak. Kristus saja sudah menunjukkan teladan yang sempurna, nggak mampu kita menangkapnya. Jadi jangan terlalu sombong dan tidak bisa langsung begitu saja dengan seenaknya. Maka gunakan dan pakai ini dan disediakan oleh Tuhan untuk kita. Sekarang kita mau bertanya, umur kita sudah sekian, saya mengenal Kristus, gereja kita udah umur 90 tahun. Banyakkah orang-orang yang sudah bertobat lewat gereja ini? Kalau nggak ada, tinggalkan. Apakah lewat Kristus sudah banyak orang yang jadi baik? Jadi orang yang benar-benar menjadi sarana bagi yang lain. Kalau tidak, tinggalkan. Percuma. Justru di sini menjadi pertanyaan bagi kita, termasuk diri kita sendiri juga. Apakah kita sudah bahagia? Apakah kita juga sudah kudus sebenarnya? Kita milih diri sendiri. Kalau ciri khas salah satunya saja, salah satunya, yang teoritis saja. Apakah saya sudah menjadi sarana doa bagi yang lain, membawa banyak orang kepada Tuhan, atau memperkenalkan Tuhan kepada kita? Atau yang lebih lagi, yang kalau sudah membuat pelayanan yang baik, ambil contoh orang sampai meninggalkan segala-galanya demi untuk pelayanan, demi untuk menyatukan antara manusia dengan Allah, atau membawa wahyu Allah disampaikan juga kepada sesamanya. Kalau itu udah praktis juga. Nah itu semoga dilakukan dengan ikhlas dan rela orang-orang yang sudah begini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, minimal kalau kita jadi orang tua, dimintain doa oleh anak-anak kita itu sudah luar biasa memang. Bu, Pak, Ibu yang dekat dengan Tuhan, Ibu yang suci dan baik, Bapak dan sebagainya, mohon doa ya, saya pengen nanti mau ujian, saya nanti mau menjalankan tugas, saya mau perjalanan sebagainya, mohon doa ya. Kalau sudah sampai segitu, kita berarti ada suatu nilainya. Kita sudah bahagia. Ternyata sudah ada yang begitu. Termasuk juga sarana sekarang 90 tahun gereja ini. Banyakkah orang yang sudah bertobat karena gereja ini? Banyakkah orang yang sudah mengenal Kristus karena gereja ini? Banyakkah orang dengan gereja ini, dengan berdoa di tempat ini, sarana menjadi banyak yang berbuat baik atau juga melayani Tuhan melalui sesama?
Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, tapi terutama bagi diri kita masing-masing. Saudara-saudara terkasih, sudah ada asuransi gratis dari Allah, dan juga ada sarana yang bagus sekali dari orang-orang kudus, contoh-contoh dan seterusnya, dan termasuk kita sendiri. Semoga kita bahagia juga sudah melakukan itu semua. Dan kita juga orang kudus, nggak perlu dicatat, nggak apa-apa, tetapi kita minimal di sekitar kita menjadi suatu sarana untuk menuju kepada Allah, menjadi contoh teladan. Itu sudah luar biasa sekali bagi yang lain demi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing dan juga pertanyakan gereja 90 tahun Santo Petrus Pekalongan. Banyakkah orang yang meninggalkan Kristus? Banyakkah orang yang menjadi baik? Banyakkah orang dan sebagainya? Mari kita renungkan bersama-sama untuk ulang tahun 90 tahun Gereja Santo Petrus Pekalongan. Amin. Kita berdiri mengungkapkan penghayatan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga yang memanggil kita semua ikut serta di dalam kemuliaan-Nya. Ya Bapa, semoga para pejabat gereja menjiwai dan membimbing umat dengan semangat para kudus yang telah mendahului kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, semoga para pemimpin menyadari keluhuran tugas mereka dan semakin giat berusaha menunaikannya dengan segala kemampuan dan pengabdian mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, semoga mereka yang merasa lemah dan menderita, merasa terhibur karena menikmati bantuan yang diterima dari sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, semoga kami saling mendukung dan saling membantu dalam perjalanan menuju langit dan bumi baru. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, semoga melalui teladan Santo Petrus sebagai pelindung paroki kami umat paroki yang saat ini berusia 90 tahun, senantiasa mensyukuri karunia iman, sehingga menjadi gereja yang hidup dan berbuah dalam mempelopori berdirinya kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, semoga Engkau menguduskan jiwa-jiwa yang telah mendahului kami, yang selama hidupnya telah berperan dalam membangun dan memajukan paroki Pekalongan ini. Semoga semangat hidup dan karyanya senantiasa menjadi semangat dan karya kami dalam ikut membangun
dan memajukan paroki kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, semoga kami yang berkumpul di sekitar altar ini tidak merasa bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Semoga kami hanya percaya pada kekuatan-Mu yang dapat melaksanakan dalam diri kami apa yang telah Kau laksanakan dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga bersyukur atas rahmat kesembuhan yang diterima Bapak Christopher Susanto dari sakitnya. Semoga Engkau senantiasa membimbing, menyertai perjalanan kehidupan Bapak ini di hari-hari selanjutnya bersama keluarga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga memohon kesembuhan untuk Ibu Francisca Itaong. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan, kesehatan yang sempurna bagi Ibu, sehingga Ibu ini kembali beraktivitas seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga berdoa bagi Ibu Haidin yang akan menjalani operasi. Semoga para dokter mampu membantu kesembuhan bagi ibu ini, sehingga apa yang dilakukan, operasi dapat berjalan lancar dan kesembuhan dapat diterima ibu kami ini. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga memohon rahmat kesembuhan untuk Bapak Agustinus Suroto yang sedang dirawat di Rumah Sakit Solo. Semoga Engkau menemani perjuangan Bapak ini dan terlebih memberikan rahmat kesembuhan kepada beliau. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga berdoa memohon ketenangan jiwa bagi Ibu Maria Kristina Utami yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga segala dosanya diampuni dan Tuhan menerima ibu kami ini untuk berada di sisinya menikmati kebahagiaan surgawi. Kami marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi Ibu Ninis yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-55. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat sukacita, kegembiraan, serta kesehatan yang prima bagi ibu ini untuk melanjutkan hidupnya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dan kami bersyukur bersama Yosef Limas Novendi Janjati yang berulang tahun pada tanggal 29 Oktober. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat kebahagiaan dan sukacita dan berkat-Mu senantiasa menyertainya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga bersyukur atas ulang tahun paroki kami dan pribadi-pribadi yang Engkau kirimkan untuk menghidupkan paroki ini dengan cinta yang tulus, dengan semangat yang gigih, dan dengan membawa semangat melayani dengan rendah hati, dan menjadikan paroki ini hidup hingga hari ini mencapai usia 90 tahun. Semoga kami dimampukan untuk melanjutkan perjuangan ini,
menjadikan gereja ini rumah keselamatan dan rumah pertemuan dan perjumpaan antara kami dengan Engkau. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dalam keheningan kita panjatkan doa-doa kita. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa di surga, Engkau menjanjikan hidup kekal kepada kami. Dengarkanlah doa permohonan kami dan doronglah kami dalam perjalanan menuju cita-cita yang telah diwartakan oleh Kristus dan dijalani oleh para kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kebahagiaan para kudus, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan untuk menghormati semua orang kudus serta sebagai tanda syukur ulang tahun paroki kami.
Kami percaya bahwa para kudus tak akan mati lagi dan tetap bahagia selamanya. Semoga kami pun mengalami bantuan mereka dan berusaha mencari keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu, Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami para peziarah melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersukacita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu, bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus, kami bersuara mengagungkan dan memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoporus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul-Mu dan semua orang kudus, dan dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita yang menjadi contoh dari setiap doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, Kristuslah yang pasti dan jelas memiliki damai, kasih, pengampunan, dan keselamatan. Maka kita hanya berani berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga.
jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bersatu kami semua.
Cinta maha mulia.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh petugas liturgi yang telah bertugas pada sore hari ini, dari mulai putra altar, lektor, pemazmur, kor, organis, petugas tata laksana, persembahan, penghias altar, dan semua petugas-petugas lain. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh umat paroki dan stasi yang saat ini karena situasi yang sangat terbatas, kita dengan sangat menyesal dan permohonan maaf tidak bisa mengundang Bapak Ibu semuanya. Pengennya kami mengundang Bapak Ibu semuanya merayakan bersama, tetapi situasi tidak memungkinkan. Kami mohon maaf, tapi tetap panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada suster, Bapak Ibu semuanya, juga yang ada di rumah yang berkenan mengikuti perayaan Ekaristi Syukur pada sore hari ini. Kami juga berterima kasih kepada lingkungan dan stasi, kategorial, sekolah yang sudah berpartisipasi dalam acara kegiatan pendahuluan sebelum kegiatan atau misa syukur, yaitu kegiatan pentas seni virtual yang sangat luar biasa. Para bini sepuh tidak ketinggalan, para suster yang sudah sepuh-sepuh dengan semangat tadi malam kita saksikan berupaya menghibur diri, mengekspresikan kegembiraan dan syukur atas 90 tahun paroki kita. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih juga kepada para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu yang berkenan hadir pada misa syukur sore hari ini, para bini sepuh, para bapak ibu yang sudah banyak memberikan sumbangsihnya, daya pikirnya dan sebagainya untuk gereja kita, baik yang di masa lalu maupun pada saat ini. Tapi ini baru awal. Ini baru awal. Masa kita masih jauh sampai 29 Juni 2021. Maka kami dari panitia membutuhkan terus semangat, api yang menyala-nyala dari kita semua untuk membuktikan bahwa Santo Petrus paroki kita tetap terus tegak berdiri. Kita mensyukuri karunia iman, tetapi kita tetap butuh menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Dan terima kasih juga kepada para pendukung acara pentas seni virtual yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Demikian juga pendukung kegiatan Ekaristi yang terkait dengan persembahan yang tadi sudah dipersembahkan. Terima kasih sekali, luar biasa. Dan yang paling kami kasih juga teman-teman panitia, ya, panitia hari ulang tahun, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik, luar biasa, lembur sampai tengah malam dan sebagainya, dan sampai hari ini akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan misa syukur dengan baik. Dan terakhir, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam penyelenggaraan awal seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun paroki kita masih ada banyak kekurangan. Kita akan mengevaluasi karena kita masih banyak agenda sampai dengan 29 Juni 2021. Dan apresiasi secara khusus kami sampaikan kepada kaum muda, petugas kur, persembahan, putra altar. Ini menunjukkan kolaborasi antara dewasa dan kaum muda yang menjadi transisi gereja kita. Jadi jangan tua-tua melulu saja. Dan terakhir sekali, kami panitia mengucapkan selamat ulang tahun ke-90 Paroki Santo Petrus Pekalongan
Semoga kita senantiasa setia mensyukuri rahmat iman dan kita selalu menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Terima kasih, tetap semangat sampai Juni 2021. Tuhan memberkati. Mengingat sudah semua dirinci oleh Pak Ketua Panitia, maka saya mewakili seluruh umat berterima kasih kepada panitia yang telah merancang, memikirkan, merancang, dan melaksanakan semua rangkaian kegiatan dari bulan-bulan terakhir ini sampai dengan 29 Juni 2021. Teristimewa untuk Monsinyur Christoforus Triharsono, terima kasih banyak berkenan memimpin Ekaristi hari ini. Tadi malam datang jam setengah 10, kemudian istirahat. Tadi pagi jam 5 sudah wungu, sudah bangun. Jam 6 sudah berangkat ke stasi Karanganyar, Ekaristi di sana. Kemudian pulang jam 10, pertemuan dengan organ yayasan, guru dan karyawan SMA Santo Bernardus. Kondur, kemudian istirahat sebentar, jam 5 memimpin Ekaristi. Maka sekali lagi Monsinyur, terima kasih atas energi yang sungguh luar biasa dan kasih yang sungguh-sungguh besar untuk kami semua. Saudara-saudara yang terkasih, jangan habiskan energi kita di hari ini, karena 7 bulan ke depan kita masih berkegiatan. Dinamika kita balik, biasanya kita berdinamika 6 bulan sebelum tanggal 1 November, kemudian hari ini puncak, setelah itu selesai. Tetapi kita tahun ini karena pandemi COVID-19, kita mengawali dengan pentas virtual kemarin 7 hari. Hari ini misa syukur, sekaligus akan melanjutkan gerak kita ke depan dengan mengisi syukur itu dengan aneka macam kegiatan yang dirancang, disiapkan oleh panitia. Untuk itu mohon keterlibatan seluruh umat, atau paling tidak semakin banyak umat, baik lingkungan, stasi maupun kategorial, untuk ambil bagian di dalam proses yang sedang dirancang dan akan disiapkan, dilaksanakan oleh panitia. Tanggal 29 Juni nanti bersamaan dengan Hari Raya Santo Petrus Paulus, kita akan mengadakan Ekaristi lagi. Harapannya semakin meriah, semakin dapat melibatkan banyak orang dengan catatan COVID-19 sudah berlalu. Untuk itu jangan putus asa, jangan lelah, tetap bersemangat untuk mengisi syukur itu dengan aneka kegiatan dan partisipasi kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, sebagai wujud dari iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, setelah ini jam 8 nanti silahkan jenengan semua menonton pagelaran wayang kulit Celimen 3 jam. Kita panitia menanggap Ki Dalang Sinanugroho. Beliau bersama dengan kru bermain di pendopo rumahnya. Kita nonton entah di aula secara bersama, entah di rumah masing-masing. Kita akan menghayati semangat bagaimana Semar bangun jiwa, bagaimana jiwa kekristenan kita akan disampaikan oleh tokoh di dalam wayang itu. Silakan yang penasaran seperti apakah wayang Celimen itu, monggo nanti menikmati, menonton bersama keluarga maupun bersama kami di aula ini. Itulah yang bisa kita lakukan, karena mengundang banyak orang tidak mungkin, maka terobosan yang baik akan kita lakukan, dan malam ini adalah wujud dari buah terobosan-terobosan di pandemi COVID-19 itu. Saudara-saudara yang terkasih, selamat merayakan ulang tahun yang ke-90 untuk Paroki Santo Petrus Pekalongan. Syukurilah iman yang telah Tuhan berikan pada kita masing-masing, dan mari kita terus bergerak, terus maju, mewujudkan gereja yang semakin hidup dan berbuah bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Monsinyur Christoforus Triharsono. Para petugas dipersilahkan menempatkan diri.
Kepada kedua panitia 1 dan 2, dimohon maju ke depan untuk terima potongan tumpeng. Potongan pertama akan diterima oleh Kepala Romo Santo Petrus Pekalongan. Potongan kedua akan diterima oleh Ketua Panitia 2. Bagi para petugas silakan mengembalikan potongan tumpeng yang tersisa. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Damai bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah, kemuliaan dan sukacita para kudus memberkati saudara dengan berkat abadi. Amin. Semoga berkat doa-doa mereka kita dibebaskan dari segala yang jahat, dan berkat teladan mereka kita diajar untuk hidup suci dan didorong untuk giat melayani Allah melalui sesama. Amin. Semoga bersama mereka kita boleh menikmati sukacita tanah air surgawi, tempat gereja kudus menghimpun putra-putrinya dalam damai abadi. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Semua orang kudus dan hari raya tahun paroki
Santo Petrus Pekalongan ke-90 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.